Bukan karena berkah rambutnya Kanjeng Nabi, tapi berkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya begini, substansinya itu kita tidak dilarang untuk mengambil barokah. Kopinya kan halal, minum teh nggak habis. Loh, kadang-kadang dia itu bijak, dia minum nggak dihabisin, biar santrinya yang menuntaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man wala ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudara, melanjutkan bab tentang tawassul, lebih fokus lagi tentang tabarruk, berkah, atau orang Jawa mengenalnya berkat. Ya, berkat dari berkah. Berkah membaca doa, kemudian oleh yang punya hajat dikasih berkat. Yang menarik, ada orang yang tidak suka tahlil tapi suka berkatnya. Ya. Suka menghadiri tahlil tapi tidak pernah mengundang tahlil. Biasanya berkat itu kaitannya dengan selamatan, doa, dan sebagainya. Malam ini kita akan membahas tentang tabarrukan, mencari berkah. Ada 3 peristiwa penting yang terjadi di dalam sejarah Islam. Yang pertama, cerita tentang Ummu Salamah, salah seorang istri Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini ada di dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5896. Ummu Salamah itu menyimpan rambutnya Kanjeng Nabi. Lalu rambut itu, kalau ada orang yang sakit datang, lalu rambut itu dicelup ke air, lalu airnya diminumkan. Alhamdulillah. Di dalam hadis itu yang bait yang terakhir disebutkan faja'alatis sya'arat fil ma'. Tsumma akhadul ma'a yashrabunahu tawassulan lil istisfa wa tabarruk bihi. Jadi dengan niat supaya mendapatkan barokah dari rambut milik Kanjeng Nabi, kemudian ditaruh di air, airnya diminum untuk pengobatan. Sembuh. Istri Kanjeng Nabi. Yang kedua, sahabat Khalid bin Walid. Di dalam peristiwa Haji Wada, haji terakhir yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, Khalid bin Walid itu menyimpan. Karena ketika Kanjeng Nabi melaksanakan Haji Wada, kemudian potong rambut, lalu rambut itu disimpan oleh Khalid bin Walid, dan kemudian diletakkan di topinya, di kopiahnya. Diletakkan di kopiahnya. Kanjeng Nabi bertanya, Faqala li Nabi, ketika Kanjeng Nabi mengetahui Khalid bin Walid melakukan itu, beliau bersabda, la tazalu mansuran madamat ma'aka. Kau akan selalu menang selama rambut itu ada pada engkau, wahai Khalid bin Walid. Dan memang di dalam sejarah Islam, Khalid bin Walid sebagai panglima perang nggak pernah mengalami kekalahan. Ya, saking takutnya Sayyidina Umar, Khalid bin Walid itu terlalu dipuja, maka kemudian dia dilengsarkan dari posisi sebagai pimpinan perang. Bagaimana hebatnya itu? Ya, jenderal yang tidak pernah terkalahkan. Itu tidak hanya jenderal bintang 5, itu jenderal perang bintang 9. Ya. Nah, itu cerita tentang rambut Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi yang menarik adalah Khalid bin Walid sendiri mengakui, selama rambut itu ada di dalam kopiahku, maka aku tidak pernah kalah dan selalu berhasil mengalahkan musuh-musuhku bi barakati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Khalid bin Walid.
Perhatikan, bukan bi barokati sya'arati Rasulillah, enggak. Bukan karena berkah rambutnya Kanjeng Nabi, tapi berkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena yang memberkahi itu Kanjeng Nabinya, yang menjadi perantara rambutnya. Ya, dua peristiwa tentang barokah rambut Kanjeng Nabi. Yang ketiga berarti. Yang ketiga, ada seorang perempuan yang bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibu kandung sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik ini menjadi pembantu setia Kanjeng Nabi sejak usia 10 tahun sampai wafatnya Kanjeng Nabi. Dan dia termasuk, beliau sahabat Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis di samping sahabat yang lain-lain, yang memang ya karena menjadi pelayan Kanjeng Nabi ya selalu dekat, selalu mendengar ucapan-ucapan Kanjeng Nabi. Ummu Sulaim, suatu hari saya mau cerita Ummu Sulaim dulu supaya bisa paham tentang sejarah Islam. Yang menarik saudara, suaminya Ummu Sulaim dia termasuk orang Ansor, jadi orang penduduk asli Madinah, bukan yang datang dari Mekah. Dan termasuk salah satu wanita Ansor yang pertama kali masuk Islam. Tapi suaminya nggak mau masuk Islam. Ya, sampai suaminya wafat nggak masuk Islam. Namanya Malik bin Nador. Makanya sahabat Anas bin Malik. Ya. Nah, kita kalau mengucapkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu tidak boleh radhiyallahu anhu karena ayahnya itu Malik bin Nador, dia sampai akhir hayatnya meninggal tidak dalam keadaan Islam. Tapi Ummu Sulaim itu mendidik sahabat Anas, anaknya itu dengan kasih sayang dan didikan Islam. Usia 10 tahun diserahkan kepada Kanjeng Nabi untuk dijadikan pelayannya dan berhasil menjadi sahabat yang hebat, yang luar biasa. Nah, pada akhirnya setelah suaminya meninggal, ayahnya sahabat Anas, kemudian ada banyak orang yang, karena Ummu Sulaim ini termasuk wanita yang cantik dan pinter, cerdas. Tidak hanya sekedar masuk Islam yang pertama dari unsur perempuan Ansor, tapi juga mendalami betul ilmu agama. Banyak orang yang tergiur, tertarik. Nah, salah satunya adalah seorang yang musyrik juga, yang belum masuk Islam, melamar beliau. Kata Ummu Sulaim, selama engkau tidak masuk Islam, aku tidak akan mau menjadi istrimu. Nah, jadi akhirnya orang ini masuk Islam. Dalam sejarah diceritakan, mahar yang diterima oleh Ummu Sulaim itu mahar terbesar yang tidak ada yang bisa menandingi. Apa itu? Masuknya Islam suaminya itu. Ya, tidak ada nilainya kan? Nggak bisa dinilai itu masuk Islam, syahadat. Saudara-saudara sekalian, suatu hari Kanjeng Rasul datang ke rumah sahabat Anas bin Malik, kemudian dia tertidur di dalam rumah itu, dan di atas tempat tidur ibunya sahabat Anas bin Malik. Lalu ketika ibunya datang, sahabat Anas bilang kepada ibunya, hati-hati, ini sedang ada Kanjeng Nabi yang sedang tidur. Sudah seperti saudara sendiri, sudah seperti keluarga sendiri. Tapi begitu Ummu Sulaim melihat sahabat Kanjeng Nabi itu tidur berkeringat, panas cuacanya, gak ada AC, gak ada kipas angin, padang pasir. Dengan cerdiknya, tadi saya katakan Ummu Sulaim orang wanita yang cerdas dan cerdik. Dengan cerdiknya dia tampung keringat Kanjeng Rasul itu. Dia taruh di dalam, dicampurkan dengan wangian yang dia punya, atau cairan-cairan lain yang dia punya, campurkan. Nah, ketika Ummu Sulaim melakukan itu,
Kanjeng Nabi terbangun. Kanjeng Nabi bertanya, "Mata tasna'ina ya Umma Sulaim?" Apa yang engkau lakukan, wahai Ummu Sulaim? Faqalat ya Rasulullah, narju barakatahu li sibyanina. Qala asabti. Ummu Sulaim mengatakan, aku mengharapkan barokahnya untuk mengobati anak-anak. Jadi keringat Kanjeng Nabi yang kemudian dioplos dengan minyak wangi atau cairan yang dimiliki Ummu Sulaim itu menjadi obat untuk anak-anak. Kasih sayang Ummu Sulaim kepada putranya yang bernama Anas itu tidak hanya kepada putra kandungnya, tetapi juga perhatian kepada anak-anak kecil yang lain. Ketika kena demam, kena sakit panas, ya, kemudian dapat obat dari situ. Saudara-saudara sekalian, peristiwa Ummu Sulaim itu ada di dalam riwayat Imam Muslim nomor 2331. Jadi ada dua hadis, Bukhari, Muslim, cerita yang ada di dalam Khalid bin Walid itu ada di dalam kalau Ibnu Hajar, Musnad Ibnu Hajar mengatakan hadis ini sah, hasan. Cerita tentang Khalid bin Walid yang menyimpan rambut Kanjeng Nabi di kopiah itu hadisnya hasan. Dan yang menarik lagi, kopiah itu pernah suatu hari hilang, kesingsar. Cari itu. Bukan urusan kopiahnya, tapi rambutnya Kanjeng Nabi yang ada di dalamnya itu. Saudara-saudara, ini karena memang keistimewaan Kanjeng Nabi. Sehingga keringatnya pun itu bisa menjadi obat. Ada banyak peristiwa lain ketika Kanjeng Nabi wudhu, sahabat itu menunggu tetesan air, bekas air wudhunya Kanjeng Nabi, rebutan. Di dalam banyak hadis dijelaskan seperti itu. Nah, artinya begini, substansinya itu kita tidak dilarang untuk mengambil barokah. Ya, tetapi tidak mungkin seperti barokah yang didapatkan oleh sahabat dari Kanjeng Nabi. Ya, artinya dalam batas-batas kewajaran nggak ada masalah. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi tidak melarang. Ketika sahabat, ketika istrinya sendiri menyimpan rambutnya dan seterusnya. Nah, kalau saat ini bagaimana? Ya kalau saat ini ya janganlah keringat orang siapapun dia lalu ditadai terus dijadikan obat. Ya, karena Kanjeng Nabi tidak pakai minyak wangi pun seperti pakai minyak wangi. Bahkan sudah Kanjeng Nabinya sudah lewat, bau aroma wanginya masih bisa tercium. Ya, minyak wangi dari surga. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu, kalau misalkan ada orang kiai, ulama besar, ya, lalu kita minta barokah, doa, air yang bekas diminum oleh kiai atau ulama besar atau waliullah, ya, orang yang betul-betul diakui sebagai orang soleh, minum kopi, lalu kita minum bekasnya, tabarukan, nggak ada masalah, karena bukan keringatnya, ya, bukan rambutnya, kopinya kan halal, minum teh nggak habis. Lo kadang-kadang kiai itu bijak, dia minum nggak dihabisin, biar santrinya yang menuntaskan. Dan banyak cerita. Saya dulu waktu mondok itu ustadz saya, guru saya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Ba'bud itu kalau ngajar itu mesti di mejanya kopi, dan kita mesti yang di depan itu siap-siap. Begitu beliau berdiri sudah langsung sahut. Dan itu terbukti karena Habib Ali bin Muhammad bin Husain Ba'bud itu senang tentang sejarah Islam. Santri-santrinya yang
merasakan bekas kopinya. Itu senang dengan pelajaran sejarah Islam semuanya. Ketiban berkah ilmunya, senang mempelajari sejarah Islam. Guru saya yang Muhammad bin Husain Ba'bud, abahnya Habib Ali, itu kalau potong rambut, saya sering diperintah potong rambut, bungkus kain, bungkus kertas kain, lalu diminta untuk ditanam. Nggak boleh dibuang sembarangan gitu rambutnya. Ya kan, saya kan penasaran, ini apa kok sering kali saya disuruh menanam dibungkus kertas gitu. Sekali waktu penasaran, saya buka isinya, oh ternyata rambut bekas potongannya. Saya ambil satu, tapi sekarang udah gak saya simpen. Saya ambil satu, saya simpen gitu. Alhamdulillah, beliau senangnya sama saya luar biasa. Mau belanja apa saja, saya disuruh ke Malang, kasih ongkos pulang pergi. Santri kalau disuruh keluar kota, dikasih ongkos, seneng. Kayak ngelencer kan, kayak jalan-jalan aja. Sehari itu bisa di Malang, mutar-mutar, sore baru pulang. Senangnya luar biasa. Gara-gara saya ambil satu helai rambut bekas potongannya itu. Saya termasuk menjadi santri kesayangan beliau. Setiap pagi saya mesti disuruh beli roti tawar. Kalau saya suatu hari saya pas sedang sakit, nggak jadi beli. Kata guru saya, Adnan yang bisa pilih roti yang paling enak itu. Iya, karena saya bisa pilih roti yang enak karena tangan saya pernah memegang rambut beliau. Mungkin siapa tahu. Walhasil saudara-saudara sekalian, selama di dalam batas-batas kewajaran, tidak berlebihan karena memang bukan Kanjeng Nabi yang kita hadapi, insya Allah rujukan dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Musnad Imam Ahmad dan yang lain-lain insya Allah menjadi pegangan kita di dalam tabarukan supaya kita mendapatkan ilmunya, mendapatkan pelajaran ketularan akhlaknya yang baik, ibadahnya dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.